Assalamualaikum. Kali ini saya akan share lagi resep MPASI homemade yang kita masak sendiri di rumah. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah 1/4 cup beras putih, 1 sendok makan ikan kembung yang telah dikukus dan diparut, 1 sendok makan wortel diparut, 3 siung dan 3 siung juga bawang merah bawang putih, unsalted butter ancur, dan 1 cup keju bell cube. Tidak lupa kaldu sapi, ini kaldu sapi anti MSG ya, jadi aman digunakan untuk bayi. Saya dari dulu memang pakai kaldu sapi ini ya, ada kaldu ayamnya juga. Ada yang lainnya juga, ada kaldu jamur kayaknya kalau tidak salah. Belinya di Shopee, cek aja di Shopee-nya ya. Nah, yang pertama langkahnya yaitu kita cairkan dulu ube-nya. Jadi kali ini saya akan tumis ya bumbu-bumbunya serta ikannya. Nah, ini kita cairkan dulu. Boleh juga pakai minyak Evo ya, kebetulan saya kehabisan jadi saya pakai butter. Lalu tumis 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah. Tumis dulu sampai harum. Setelah bawang merah putihnya harum, kita bisa masukkan parutan ikan kembung. Tumis-tumis dulu sampai meresap ke bumbunya. Nah, setelah itu kita bisa masukkan parutan wortel. Dimasukkan, ini tuh sekitar 1 sendok makan munjung ya parutan wortelnya. Tidak perlu banyak-banyak karena bayi usia 6 bulan itu sayur dan buah statusnya masih diperkenalkan, jadi lebih diutamakan ke lemak dan ke karbohidrat. Lemaknya terutama dari protein hewani. Dari 2 sumber itulah untuk menaikkan BB si bayi gitu ya. Nah, setelah dirasa sudah layu dan sudah harum, kita bisa masukkan 250 ml air matang. Kita masukkan. Nah, sekarang kita aduk-aduk dulu sampai merata. Ditunggu sampai mendidih dulu, sampai sekiranya wortelnya matang, tidak usah lama-lama ya. Lalu setelah itu kita bisa masukkan kaldu sapi maseko. Kasih saja sejumput ya, tidak usah banyak-banyak, takutnya terlalu asin nanti.
Nah, tunggu beberapa menit. Kita bisa masukkan juga keju bell cube-nya. Tidak saya parut ya, karena tekstur keju ini tuh terlalu lembek kalau diparut, jadi nanti habis diparutan gitu kan sayang. Jadi langsung masukin aja. Tenang kok, ini kan teksturnya lembek banget ya. Jadi cuman kayak dipencet-pencet gini aja pasti larut. Anak saya tuh lahap banget deh kalau makannya tuh ada kejunya, ada kayak berlemak-lemak gitu. Seneng banget sih dia. Nah, kita aduk-aduk dulu. Sampai kejunya rata. Nanti baru kita bisa matikan kompornya. Nah, sudah. Kalau dirasa sudah cukup, kita bisa matikan kompor. Lalu kita masukkan beras yang tadi ke dalam slow cooker. Jangan lupa dicuci dulu sampai bersih berasnya. Lalu kita bisa masukkan tumisan kita yang tadi tuh, yang berkuah-kuah, ke dalam slow cooker. Nah, jika ada yang tanya, Kak, kenapa kok nggak dimasak sekalian gitu? Jadi gini, ini tuh saya masaknya tengah malam. Bener-bener tengah malam, jam 12 malam saya masak bubur ini. Saya tinggal tidur gitu, jadi masaknya di slow cooker. Tadi dapat lemak tumisannya, sekarang dimasak berasnya ke dalam slow cooker gitu. Jadi dapat juga deh harumnya. Nah, jika dirasa airnya kurang nih, saya tambahin dikit. Disesuaikan aja ya. Jadi banyaknya beras dan banyaknya air itu disesuaikan keinginan saja dan kebutuhan saja. Diaduk sampai merata, lalu bisa ditutup. Setelah itu kita atur ya waktu lama kita memasak. Nah, ini ada timer 2 jam, 3 jam, 4 jam. Saya memilih memasak selama 3 jam saja. Jadi nanti sekitar pukul 3-an ini sudah matang. Setelah itu proses pemanasan gitu. Nah, ini tuh udah pagi ya guys. Udah pagi. Saya buka, langsung saya blender. Maaf ya, agak memang nggak saya saring. Tapi ini saya blendernya cuma sebentar, artinya tidak terlalu lembut banget gitu ya, karena saya ingin melatih anak saya untuk naik tekstur. Jadi saya blendernya agak blender nggak terlalu lembut gitu lah, masih ada kayak beras-beras nasi-nasinya yang lembek gitu masih ada. Nah, setelah proses blender selesai, jangan lupa dibersihkan bubur yang menempel di blender. Sayangkan masih bisa dimakan anak, jadi harus kita bersihkan gitu. Jangan sampai ada yang terbuang. Dasar emak-emak ya. Oke, lanjut saja. Nah, ini dibersihkan dulu. Sudah. Nah, langsung deh kita bagi ke dalam 3 porsi. Jadi memasak bubur ini itu bisa sampai 3 kali makan ya, pagi, siang, sore gitu. Selama anak nggak bosen makan satu menu dalam satu hari, ya kenapa tidak gitu. Nah, kita bagi rata dulu, 1 sendok demi 1 sendok. Disimpannya di dalam wadah tertutup yang kedap udara ya, nanti disimpan di dalam kulkas. Lalu setelah sebelum mau dimakan, diangetin dulu di dalam magicom bisa gitu ya. Tutupnya dibuka lalu diangetin di dalam magicom sebelum disajikan ke anak begitu. Mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba ya.
Selesai deh. Semoga anaknya lahap. Wah, ini nggak mau rugi ini. Masih dibersihin terus ini. Sayang kalau nggak dimakan ya. Nah, sudah dirasa cukup. Udah deh. Nah, jadi bubur sapi wortel creamy. Seperti ini penampakannya ya. Tuh kan agak kasar-kasar gitu. Jadi saya ingin anak saya naik tekstur